Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Project Channel. Oke teman-teman, di kesempatan video saya kali ini, di sini saya akan sedikit update ya untuk mini PLTS sederhana yang saya pasang saat ini menggunakan mini solar panel 50 WP ya. Oke, di sini saya akan tunjukkan dulu untuk panel surya yang di atas teman-teman. Oke teman-teman, ini dia untuk panel surya yang saya pasang ya. Di sini ada 3 buah panel, terdiri dari 1 buah panel surya 10 WP dan 2 panel 20 WP kali 2. Jadi untuk total panel surya di 50 WP ya, untuk sistem di paralel. Untuk cuaca hari ini lumayan terik teman-teman, tapi ada beberapa awan ya, cukup menutupi bayangan. Oke, kita langsung aja lihat ke sistem mini PLTS-nya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan sedikit jelaskan ya untuk rangkaian dasar dan komponen mini PLTS yang sudah saya pasang teman-teman. Nah, di sini saya akan urutkan dulu dari jalur panel suryanya. Di sini saya pakai kabel kuning untuk ukuran kecil ya, hanya 0,8 mm. Kemudian dari solar panel ini kabelnya masuk ke terminal di sini. Kemudian dari terminal panel di sini saya hubungkan ke sebuah ampere meter teman-teman untuk membaca tegangan dari panel surya. Sekarang 20 volt dengan arus 00 ampere ya. Untuk di sini tidak ada pengecasan karena baterai sudah full. Kemudian dari volt ampere ini untuk negatifnya saya putus menggunakan MCB DC 12 ampere ya. Untuk MCB nya ini bekas copotan sepeda listrik kalau nggak salah. Kemudian dari MCB input panel ini menuju ke controller. Di sini untuk input positif dan negatif dari panel suryanya teman-teman. Nah, untuk solar charger controllernya di sini saya menggunakan sistem PWM ya, untuk ampere di 10 ampere maksimal. Cuman rekomendasi dari tokonya hanya di 7 ampere atau di 130 watt untuk panel surya sistem 12 volt. Kemudian dari solar charge controller di sini ada kabel merah hitam 2,5 mili. Untuk yang negatifnya di sini diputus menggunakan MCB DC teman-teman 20 ampere ya yang tengah. Kemudian dari MCB masuk ke terminal baterai. Nah, di sini saya buatkan sebuah busbar. Jadi untuk menghubungkan antara dari solar charge controller ke baterai, kemudian dari baterai ke beban maupun ke inverternya. Kemudian dari busbar di sini ada kabel 6 mm ya yang menuju ke bagian bawah sini teman-teman. Nah, ini untuk kabel baterai. Untuk sistemnya 12 volt, saya pakai baterai Liveo 4 22Ah ya. Untuk selnya di sini pakai sel kembung teman-teman. Cuman belum ada penambahan kembung ya saat ini dari awal perakitan, karena jarang sekali saya pakai untuk beban berat ya. Bebannya hanya untuk backup lampu penerangan aja teman-teman, jadi masih aman lah. Kemudian dari busbar baterai di sini ada kabel 2,5 mili ya merah hitam. Untuk yang positif ini masuk ke inverter, kemudian untuk negatifnya diputus dulu menggunakan MCB DC 12 ampere baru masuk ke inverter. Nah, untuk power inverternya di sini saya menggunakan inverter dari Soundpro 300 watt ya. Untuk inverternya di sini masih MSW, belum PSW ya teman-teman. Ya, untuk sementara dulu, nanti kita upgrade yang PSW ya. Dan untuk dari inverter di sini masuk ke colokan dulu ya. Di sini ada colokan. Kemudian dari colokan sini dia masuk ke wattmeter. Nah, di sini saya pasang wattmeter AC teman-teman. Ini kita nyalain dulu ya untuk inverternya. Nah, untuk wattmeter ini bisa membaca tegangan, voltase, kemudian bisa menghitung kWh ya, berapa kWh energi yang dipakai. Kemudian dari wattmeter AC di sini untuk MCB AC saya putus. Kemudian masuk ke colokan tok kontak di sini teman-teman. Nah, ini akhir dari sistem inverter ya, atau sistem mini PLTS. Dan untuk inverternya di sini jarang saya sekali nyalakan.
inverter saya nyalakan ketika terjadi ML ya, alias mati listrik. Jadi kalau nggak mati listrik, untuk power inverternya di sini tidak saya gunakan ya. Dan untuk di sini arus chargingnya mulai masuk teman-teman. Di sini ada 0,5 ampere ya, 0,58 ampere yang menyuplai ke beban. Dan di sini juga saya pasang kipas 12 volt, tapi saya supply menggunakan port 5 volt ya, dari port USB dari controllernya. Tapi untuk perputaran dia tidak full speed, hanya sekitar 30% aja teman-teman. Nah, untuk saya biasanya ngecas HP itu pakainya inverter ya. Saya nggak pakai dari port USB dari SCC karena ampernya cukup kecil. Kemudian untuk settingan di controllernya di sini ada 13,8, dimana saat tegangan baterai di 13,8 untuk panel surya akan stop charge ke baterai teman-teman. Nah, untuk di sini kan ada arus yang masuk 0,56 ya. Jadi ini arusnya langsung nyuplai ke daya standby LVD, kemudian ke inverter sama menyuplai kipas yang ada di sini. Kemudian untuk menu berikutnya di sini ada 12,7 tidak saya setting. Kemudian 11 volt juga tidak disetting, untuk 24 tidak disetting. Nah, di sini ada B3. Nah, ini untuk settingan jenis baterai, karena di sini saya menggunakan baterai Liveo 4 12 volt yang fullnya itu di 14,6. Di sini untuk settingan baterai di B3. Nah, kalau pakai baterai Li-ion itu untuk settingannya di B2, kemudian untuk aki gel di B1 teman-teman, atau aki kering ya. Kemudian untuk di sini saya pasang modul LVD teman-teman. Jadi untuk settingan dua menu tadi ya. Nah, untuk 12,7 sama 11 volt ini tidak saya setting, tetapi saya gantikan menggunakan modul low voltage disconnect. Jadi ini untuk meng-on-off-kan inverter. Untuk LVD ini supply-nya dari baterai ya, dari baterai langsung, kemudian outputnya ke relay yang ada di LVD. Untuk relay off di sini 12,6 volt. Jadi ketika tegangan baterai di 12,6 volt, untuk output yang menyuplai ke LVD ke relay di sini akan off, sehingga inverter akan off teman-teman. Kemudian untuk connect-nya kembali di sini di 0,7 yang artinya di tegangan sekitar 13,3 ya, untuk inverter akan kembali on teman-teman. Jadi seperti itu ya, biar tidak baterai kekuras habis teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk sistem mini PLTS yang saya pasang. Untuk inverter saya matikan karena nggak saya pakai juga. Untuk arusnya dia kecil ya, ketika tidak ada beban dia masuk mode float di tegangan 13,8 volt. Oke teman-teman, mungkin untuk video saya kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini silahkan like. Bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.